Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Gue harap kabar kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja ya. Sebelum gue masuk ke ceritanya, gue mau nanya dulu nih ke kalian. Siapa nih yang kalau pergi beli air kemasan bilangnya, "Bang, aquanya satu ya." Tapi dikasihnya bukan aqua dan terima-terima aja, tetap beli. Nah, ngomong-ngomong soal aqua, gue pengen bahas nih sosok di balik terciptanya botol kemasan Aqua ini. Kalian penasaran? Yuk simak ceritanya. Bapak Kwa Sen Biao atau yang dikenal Bapak Tirto Utomo merupakan anak dari pasangan Kwa Liang John dan Jan Tong Nil yang dilahirkan di Wonosobo, Jawa Tengah pada 8 Maret 1930. Keluarga Bapak Tirto ini terbilang cukup dari segi ekonomi, karena orang tuanya merupakan pengusaha susu sapi dan pedagang ternak. Bapak Tirto Utomo ini menempuh pendidikan sekolah dasar di Wonosobo. Ketika lulus, Bapak Tirto melanjutkan sekolahnya di Magelang yang berjarak sekitar 60 km yang ditempuh dengan menggunakan sepeda. Alasan Bapak Tirto melanjutkan SMP-nya di Magelang, yakni tidak lain karena pada saat itu di Wonosobo tidak terdapat sekolah jenjang SMP. Setelah lulus SMP, ia melanjutkan sekolahnya di HBS di Malang yang merupakan sekolah yang setara dengan tingkat SMA pada zaman Hindia Belanda. Setelah lulus di HBS tadi, Bapak Tirto melanjutkan kuliah di program ekstensi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Surabaya. Nah, pada saat kuliah, Bapak Tirto ini bekerja juga sebagai wartawan di Jawa Pos. Dengan bermodalkan sepeda ontel, ia mampu menyusuri panasnya kota Surabaya dengan gesit untuk melakukan wawancara dari berbagai sumber, untuk melengkapi tulisan dan laporan beritanya. Walaupun Bapak Tirto Utomo ini kuliah sambil kerja, yang tentunya waktunya akan terbagi, namun ia mampu lulus dalam waktu kurang lebih 4 tahun, tepatnya pada tahun 1954. Setelah lulus, Bapak Tirto melanjutkan kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di sanalah sang istri yang bernama Ibu Kienke juga menempuh pendidikan kuliahnya di jurusan sastra Inggris. Bapak Tirto dan Ibu Kienke menikah pada akhir tahun 1957. Berbekal pengalaman bekerja di Jawa Pos, Bapak Tirto bergabung di Sinpo, yang merupakan surat kabar Tionghoa berbahasa Melayu yang berdiri sejak Oktober 1910. Pada tahun 1959, Bapak Tirto diberhentikan sebagai pemimpin redaksi Sinpo. Akhirnya sumber keuangan keluarga menjadi tidak jelas. Karena itu, sang istri yang mencari uang dengan mengajar dan membuka usaha catering. Melihat keadaan itu, membuat Bapak Tirto ingin segera menyelesaikan kuliahnya. Setelah lulus, Bapak Tirto ingin bekerja sesuai dengan jurusannya, yakni di bidang hukum. Dosen Bapak Tirto yang bernama Profesor Dr. Djoko Sutono merekomendasikannya bekerja di Permina, yaitu perusahaan minyak negara yang kini dikenal sebagai Pertamina. Bapak Tirto ditempatkan di Pangkalan Brandan yang berjarak sekitar 90 km dari Medan, Sumatera Utara. Setelah 5 tahun bekerja, ia diangkat menjadi Kepala Divisi Hukum dan Penjualan Luar Negeri yang membuatnya sering berhadapan dengan klien luar negeri. Pada 1971, Bapak Tirto akan mengadakan perundingan dengan wakil perusahaan Amerika Serikat di Jakarta. Pertemuan penting itu nyaris gagal karena istri ketua delegasi Mr. Raymond Todd tiba-tiba mengalami sakit perut karena gangguan pencernaan cukup serius yang diakibatkan konsumsi air yang kurang bersih. Nah, dari situlah ide cemerlang Bapak Tirto Utomo muncul, yakni menciptakan produk air minum dalam kemasan siap minum yang bersih dan sehat.
Karena tidak mengerti bagaimana caranya, Bapak Tirto menyuruh saudara-saudaranya untuk mempelajari bagaimana cara memproses air minum dalam kemasan yang waktu itu belum ada di Indonesia. Bapak Tirto mengutus adiknya, Slamet Utomo, untuk magang di Polaris, perusahaan air minum dalam kemasan yang sudah beroperasi 16 tahun di Thailand. Tidak heran pada awal kemunculannya, Aqua menciplak Polaris menggunakan botol kaca 500 ml, merek mesin pengolahan air, dan mesin pencuci botol serta pengisi air. Setelah adiknya kembali ke Indonesia dengan modal sebesar 150 juta rupiah, pada 23 Februari 1973, berdirilah perusahaan PT Aqua Golden Mississippi. Bapak Tirto sempat ragu untuk menggunakan nama Aqua karena terdengar asing. Jadi awalnya dipakai nama Puritas, dari kata purity, dengan alasan akan menunjukkan secara langsung makna kemurnian. Namun, konsultan asal Indonesia yang bermukim di Singapura, Bapak Eulin Ralim, berpikir lain. Menurut dia, nama Aqua mengandung asosiasi yang lebih tinggi terhadap image air dalam kemasan botol. Lagi pula, lidah konsumen tidak mudah keseleo mengucapkannya. Dan akhirnya, Bapak Tirto setuju memakai nama temuan konsultannya itu. Bapak Tirto menjelaskan kalau Aqua itu dari kata Latin yang artinya air, dan marganya pun Qua. Kalau ditambah A di depannya, jadilah Aqua atau Aqua. Karyawan Bapak Tirto Utomo awalnya hanya berjumlah 38 orang dan mampu memproduksi 6 juta liter per tahun. Agar lebih fokus pada perusahaan pribadinya, Bapak Tirto memilih pensiun dini dari PT Pertamina. Mereka menggali sumur di pabrik pertama yang dibangun di atas tanah seluas 7.110 meter persegi di Bekasi. Pada tahun 1982, sumber Aqua berganti ke mata air pegunungan karena dianggap mengandung komposisi mineral alami yang kaya nutrisi seperti kalsium, magnesium, potasium, zat besi, dan sodium. Setelah bekerja keras lebih dari setahun, produk pertama Aqua diluncurkan pada 1 Oktober 1974. Saat itu, minuman ringan berkarbonasi seperti Coca-Cola, Sprite, 7up, dan Green Spot sedang naik daun sehingga gagasan menjual air putih tanpa warna dan rasa bisa dianggap sebagai gagasan gila. Hingga 1978, penjualan Aqua tersendat-sendat. Bapak Tirto Utomo sendiri mengakui hampir menutup perusahaannya karena sekitar 5 tahun berdiri, tetapi keuntungan pun belum terlihat jelas. Pada saat itu, Bapak Tirto memiliki ide untuk menaikkan harga, bukannya malah menurunkan harganya, tetapi dengan ide gila tersebut malah membuat omset mereka naik, karena orang beranggapan harga tinggi sama dengan mutu tinggi. Nah, walaupun kehidupan bergelimang harta, Bapak Tirto tetap sederhana, ramah, dan murah senyum. Sosok pencetus air kemasan pertama di Indonesia, Bapak Tirto Utomo tutup usia pada 16 Maret 1994. Nah, itu dia cerita inspiratif kali ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari kisah beliau. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa like dan bantu share. Kalau kalian gak suka, kalian bisa dislike video ini. Jangan lupa bantu subscribe ya. Bantu channel ini menuju 1000 subscriber. Thank you.